Bisa buat apa Mas hasil entok? Wah, itu udah banyak Mas. Ya untuk yang paling pokok ya untuk kebutuhan sehari-hari itu. Terus ada ya usaha kecil-kecilan juga, ada warung itu kan modalnya juga dari Oh iya. ya sebagian ada yang dari entok. Wah, malah diinvestasikan ke warung juga bisa ya. Mengajar, mendidik akal, beternak, mengasah kesabaran. Keduanya menumbuhkan hati dan rezeki. Ilustrasi ini mungkin tepat disematkan untuk pribadi seorang Mas Atip. Pagi memberi ilmu, sore memberi makan entok, tak ada lelah bila hati tulus. Papan tulis dan kandang entok sama-sama guru. Satu mengajar murid, satu mengajar kehidupan. Ilmu di kelas menanam masa depan bangsa, keringat di kandang menanam masa depan keluarga. Ulet di kelas, gigih di kandang, dua ladang, satu tujuan, yaitu keberkahan. Jadi jangan takut lelah, karena lelah hari ini adalah senyum esok hari. Untuk mengajarkan bahwa kesabaran membuahkan hasil. Guru sejati tak hanya menumbuhkan ilmu, tetapi juga menumbuhkan kemandirian. Kenalkan, nama saya Adip, alamatnya di Dusun Sanggrahan, Desa Taman Sari, Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Pekerjaan utamanya apa Mas? Kebetulan saya sebagai guru Pendidik ya? Salah satu lembaga pendidikan di sini. Di Purworejo. Nah, ini menarik bagi mereka yang bekerja sebagai guru. Ini salah satu contoh ya dari Mas Adip ini. Sudah mulai usaha ternak entok mulai kapan Mas? Ini cerita dulu Mas ya. Oke, ya. Jadi 2022 itu punyanya entok Rambon. Di tahun 2023 kalau nggak salah. Itu terserang itu virus mata biru itu. Oh, pernah? Ya, pernah. Oke. Waktu itu ada populasi kurang lebih 30 ekor. Itu habis tinggal 2. Tinggal 2. Terus sempat punya telur itu Mas. Akhirnya saya tetaskan, saya besarkan, terus saya jual juga akhirnya. Terus juga kepingin akhirnya melihat yang sekarang fenomena lagi jumbo. Tren ya? Iya, trennya lagi jumbo. Terus akhirnya beli entok jumbo itu sampai sekarang. Oke. Jadi kenapa kok awalnya dulu itu kok entok itu bukan ternak yang lainnya? Kalau awalnya entok itu saya rasakan lebih mudah gitu Mas perawatannya. Ya kebetulan saya dulu latar belakangnya belum ada, cuma dibantu teman saudara di sini disuruh itu melihara entok. Emang gimana entok di sini? Wah, lumayan Mas, kalau hari raya Idul Fitri itu kan banyak yang nyari. Akhirnya oh iya akhirnya saya coba entok dan alhamdulillah ya sampai sekarang ya masih jalan ya? Masih jalan. Sampai berarti sudah 3 tahun jalan ini ya? 3 tahun. 3 tahun menekuni dunia entok lah. Sebagai seorang pendidik gini Mas, ini kan banyak yang mungkin mau tahu nih bagaimana cara membagi waktunya, terus kemudian piye carane ngingu itu. Mungkin bisa dijelaskan Mas terkait itu. Ini untuk para pendidik-pendidik lain yang di luar sana, nggak usah khawatir karena entok itu sendiri mudah perawatannya kok. Cuma ngasih makan pagi sore, dibersihkan kandangnya pagi atau sore cukup itu saja. Enggak mengganggu gitu ya? Enggak. Sebelum berangkat ke sekolah itu kan bisa ngasih makan dahulu, terus sore setelah pulang sekolah kan bisa. Oke. Malah ada refreshing ketika pulang dari sekolah mungkin. Ya, wah, bisa di rumah bisa buat ngasih makan biasanya tuh menyenangkan begitu ya. Kalau ini Mas terkait pendapatan atau bisa dikatakan ini mungkin hanya untuk tambahan ya dari profesi Mas Adip ini sebagai seorang pendidik
Ini apa yang dirasakan selama 3 tahunnya? Untuk selama 3 tahun ini Mas, dari entok sendiri lumayan Mas, lumayan mendapatkan hasil dari entok itu. Jadi ya walaupun itu sampingan, cuma saya pikirannya gini Mas, walaupun sampingan tapi mindset saya itu menganggap ternak entok itu nggak sampingan. Jadi saya ambil ini malah pekerjaan pokok saya gitu. Jadi pendapatannya juga pokok. Iya, memang sebetulnya nggak ada pekerjaan sampingan Mas. Utama Nanti, semua. nanti penghasilannya juga sampingan gitu. Jadi akhirnya takutnya jadi Iya, nah, itu salah satu pemahaman yang mungkin menguatkan bagi mereka yang melihat bahwa beternak entok itu susah nih. Ternyata ini testimoni langsung sama Mas Atif. Dan kalau di kandang ini yang disasar segmen apa Mas? Nek jenengan? Atau semuanya? Bibitan ya, terutama Bibitan ya? bibitan. Breeding berarti ya? Breeding ya paling kalau untuk pembesaran, untuk pedaging itu saya ambil, saya besarkan itu mepet-mepet sama hari raya gitu loh Mas. Oke, berarti momentum ya, melihat momentum ya. Jadi untuk pembesaran, karena memang di kandang ini saya lihat ada beberapa sekat dan memungkinkan, bahkan untuk kandang entok itu biasanya bisa berubah-berubah ya. Kalau saya lihat di peternakan lain itu iso digawe masane pas nganu ya nggih pembesaran. Nanti kalau pas fokus di breeding, tapi kalau fokusnya di breeding mungkin ya ini ya. Biasanya breeding kan. Di breeding untuk pembesaran di momentum-momentum tertentu seperti saat ini mungkin Agustusan, terus hari raya Idul Fitri, tahun baru. Enaknya entok jumbo itu, jadi nggak harus nunggu lama, cepat besar gitu. Nah, kemudian dari Rambon pindah ke Jumbo dengan alasan itu ya. Perbedaannya apa Mas kalau pengalaman jenengan Rambon dengan Jumbo? Rambon sama Lebih jumbo. cepat kah? Dulu kan saya kan milih Rambon silver itu kan karena saya memang ingin ikut kontes. Oh, warna. Warna, tapi kok dirasa kok sangat sulit ya. Karena itu main warna ya Mas ya. Oke. Warna akhirnya terus udahlah saya ikut yang jumbo aja lah, kan tinggal besarkan itu kan Ya. mudah. Sebetulnya sama-sama juga kalau segmen yang dilirik adalah kontes, Jumbo juga ada kontesnya. Cuman ini hak apa ya, prerogatif masing-masing peternak biasanya gitu. Jadi ketika kemudian memilih untuk pedaging, mungkin alasan utamanya adalah lebih cepat besar gitu ya. Lebih cepat besar, mungkin perbandingan antara Rambon 4 bulan itu sudah jauh bedanya ya, jauh. di postur ya. Jumbo 3 bulan udah bisa dipanen itu. Bahkan 3 bulan. Iya. Sudah dibawa ke pasar itu sudah luas begitu ya. Iya. Nah, ini kemudian menjadi peluang dan sampai sekarang dikembangkan oleh Mas Atif. Nah, terus untuk saat ini populasinya berapa Mas? Saat ini yang ada di kandang saya betina ada 7. Ya. Laki pejantannya itu ada 4. Nah, itu satu itu sistemnya di sini tuh Mas. Tarik ulur itu ya? Tarik ulur. Banyak juga pembeli yang ini ya Om, tidak untuk dikonsumsi tapi dipelihara lagi begitu ya? Iya, banyak sekali. Nah, itu juga peluang pasarnya itu tidak hanya untuk pedaging untuk disembelih, tapi untuk dipelihara lagi. Lah itu kuncinya bagaimana Mas? Kalau menyasar segmen yang kemudian untuk dipelihara lagi, kuncinya mungkin menjaga kualitas ya? Ya, untuk menjaga kualitas. Kalau untuk maskot di sini masih hitungannya ya endoknya jumbo itu masih standar ya Mas. Ya mungkin kedepannya hasil dari penjualan minde atau penjualan pembesaran itu bisa untuk membeli materi baru yang lebih baik. Itu biasanya apa yang dilakukan oleh peternak biasanya seperti itulah. Ini kan dulu nggak langsung 30 ya. Dari berapa dulu? Yang jumbo? Jumbonya belinya dulu betina 2. Cuman jantannya 1. Sepaket begitu ya? Iya. Dan itu hasilnya kemudian untuk nambah begitu ya? Oke, jadi memang kalau non sewu untuk belajar atau mungkin dengan modal yang tidak terlalu besar bisa dilakukan seperti itu ya? Iya. Kalau pedagang kan harus banyak begitu ya? Iya. Petelur juga sama karena pemilik modalnya besar-besar biasanya, dan ini kelebihan dari entok itu bisa dari sedikit-sedikit begitu nanti semakin banyak
Beda lagi kalau dipegang oleh pemilik modal besar mungkin, tapi kalau di Purworejo saya rasa belum ada yang kemudian populasi sampai 1.000 atau Belum. Lah, Itu mungkin ya maksudnya industri itu. industri. Maksudnya itu. Jadi kelebihan Entok itu di skala rumahan itu masih sangat memungkinkan untuk dilakukan, tidak harus memiliki modal besar pun bisa dilakukan. Dan kalau prospek kedepannya menurut jenengan gimana Mas untuk Entok nih? Kalau untuk proses kedepannya itu sepertinya Entok tuh terus itu ya selalu ada perkembangan gitu Mas ya. Ya, Untuk kontes itu sendiri kan itu kan juga adanya kontes kan akhirnya membuat Entok itu sendiri kan akhirnya dikenal lebih luas. ya, Akhirnya terus ada macam-macam Entok tumbuh. Mungkin bagi para apa ya namanya yang nggak ternak itu mungkin menganggap Entok itu kan cuma buat daging aja kok mahal-mahal. ya. Ternyata semenjak ada kontes-kontes itu kan akhirnya booming. Terus akhirnya ya insya Allah kayaknya ya kedepannya lebih baik terus itu. Ada peluang tersendiri peluang, di situ ya. Maksudnya memprogres Entok untuk kualitas kontes begitu. Kualitas kontes. Walaupun di daging pun sudah menguntungkan sebetulnya untuk jumbo karena pemeliharaannya yang singkat, harganya sama dengan lokal yang 1 tahun mungkin bisa dikatakan begitu. Dan bisa sewaktu-waktu ini yang menarik, kadang saya sempat ditanyain kalau anak pingin uang saku itu nggak nyaut siji loro itu iso. Tidak harus menjual kuping ke kambing biasanya. Kambing kan mahal. Jadi itu yang sisi menariknya di Entok itu seperti itu. Dan kalau di desa seperti di sini lah, itu biasanya setiap rumah tuh punya ya Mas ya? Hampir setiap rumah punya. Punya biasanya raketang siji loro itu mesti punya. Persiapan hari raya atau ada. Nggih. Punya. Dan dari segi pakan juga lebih mudah menurut saya Entok itu. Ya, banyak. Apapun mau gitu ya. Tergantung dari awalnya settingan pakannya seperti apa. Betul. Biasanya kalau yang pedaging itu kan yang dulu dikenal dengan Tadaupo itu segmennya ke pedaging. Jadi opo wae pokoknya pangan dikeke yang penting nanti lebaran panen. Nah, itu secara tanpa pengelolaan secara intensif tetap jalan. Orang-orang dulu tetap seperti itu. Nah, ini kalau mau dipegang sama Mas Adib yang sudah belajar di peternakan Entok, tentu saja dikelola lebih supaya margin keuntungannya lebih tinggi begitu ya. Minimal bisa menekan pengeluaran, margin keuntungan makin tinggi, dan ini sudah dirasakan oleh Mas Adib mungkin 3 tahun terakhir ini. Bisa buat apa Mas hasil Entok? Wah, itu udah banyak Mas. ya untuk yang paling pokok ya untuk kebutuhan sehari-hari. Terus ada ya usaha kecil-kecilan juga, ada warung itu kan modalnya juga dari ya sebagian ada yang dari Entok. Wah, malah diinvestasikan ke warung juga bisa ya. Oke, siap. Ini sangat menginspirasi menurut saya. Dan tidak perlu lagu bagi pegawai atau apapun buat sambilan pun, karena nggak nyita waktu. Entok tuh nggak nganu ya Mas, nggak rewel ya, nggak jalan ya. Umpamanya telat makani gitu tuh juga nggak kayak kambing bengok-bengok enggak Mas. Kambing itu kan harus ngarit, harus apa dan nggak berisik juga ya. Paling gur menang ngerti jalan dibelah. Tapi dia nggak protes. Itu Entok kelebihannya kalau menurut saya seperti itu. Oke Mas, terima kasih sekali sharing kali ini. Jadi Mas Adib, ini kalau boleh tahu ngajar apa Mas di sekolah? Ngajar di MI, ngajar agama, pelajaran agama. Luar biasa. Oke, siap. Terima kasih Mas ya informasinya.
Ini pakannya apa Om? Pur, nasi, Nasi, kasul. betul. Biasanya ada jagung giling. Nah, makan dulu nak. Jangan makan dulu nak. Oh ya ngangker meneh.